Sebenarnya kalau kami di samping ingin mengedukasi, juga ingin lebih memberdayakan orang-orang di sekitar kami. Jadi kami ingin juga lebih mengedukasi anak-anak saya dan keluarga bahwa kita ingin merawat apa yang sudah ada itu kita bisa syukuri dan kita rawat sebisa mungkin, dan bahkan itu bisa menjadi sumber penghasilan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elin Mustikayanti. Nah, kali ini kita akan melakukan visiting UMKM yang bergelut di bidang pertanian. Mau tahu nggak nih? Yuk ikutin terus! Jadi tadi kita udah cukup keliling-keliling Mbak ya. Iya. Kita udah sama-sama ngelihat macam-macam tanaman yang ada di kebunnya Mbak Pita. Betul. Jadi selanjutnya saya mau tanya-tanya sedikit ya Mbak. Boleh. Tentang tanaman-tanaman ini. Siap. Iya. Ini suasananya indah banget ini. Adem ya. Hijau-hijau. Ya, Mbak Pita, ini bisa diceritakan dikit nggak awal mulanya terbentuknya ini tamannya Mbak Pita yang cantik? Awal terbentuknya kebun Plantanika ini sebenarnya berawal dari keinginan kami, saya dan saudara saya, untuk lebih memanfaatkan lahan yang ada saat ini, di mana ini memang adalah kebetulan adalah lahan ibu saya yang tadinya memang belum kami maksimalkan. Nah, seiring berjalannya waktu, kami ingin lebih memanfaatkan dan memberdayakan lahan ini agar lebih produktif dan lebih berdaya lagi. Sehingga setelah kami diskusikan dan setelah kami juga sambil belajar, terlebih di masa pandemi ini kan kita memang lebih banyak di rumah ya. Benar. Jadi kami memutuskan untuk mencoba mengelola lahan yang ada ini menjadi kebun yang nggak cuman bisa kami nikmati oleh keluarga kami sendiri, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lebih banyak. Jadi kami mengonsepkannya sebagai kebun edukasi. Jadi siapa saja bisa belajar ke sini untuk mengenal tanaman dan manfaat-manfaatnya, sehingga setelah berkunjung dari sini setidaknya ada insight, kemungkinan ada insight baru bahwa bercocok tanam itu sebenarnya dan memang banyak manfaatnya, seperti itu. Berarti singkatnya ini dari keinginan Mbak Pita sama saudara-saudaranya untuk memanfaatkan lahan yang udah ada. Betul, dan ini memang sebagai kebun belajar kami, karena sampai saat ini dan seterusnya kami akan terus belajar. Dengan dunia botanika ini memang banyak sekali hal-hal yang kita pelajari. Beda jenis tanaman, berbeda juga cara perawatannya, seperti itu. Ya, jadi menurut Mbak Pita kelebihan dari tanaman hidroponik ini apa sih Mbak? Bisa dijelaskan mungkin ya? Oke, untuk tanaman hidroponik bagi masyarakat kota atau urban itu memang jauh lebih mudah, karena untuk menanam dengan metode hidroponik itu bisa sangat memungkinkan di area lahan terbatas. Jadi nanti kalaupun misalnya teman-teman memiliki lahan di rumah dengan area yang terbatas, itu lahan dimanfaatkan dengan penanaman metode hidroponik, disesuaikan dengan jumlah lubangnya, dengan jenis tanaman yang mau ditanam, sehingga lahan yang ada sekecil apapun bisa tetap bermanfaat. Berarti itu menghemat lahan juga ya? Menghemat lahan. Di samping itu dengan metode hidroponik tanaman jauh lebih bersih karena medianya menggunakan air. Ya, jadi mungkin nanti bisa kita lihat sama-sama, nanti akan aku ajak panen bareng selada. Itu nanti bisa dilihat akarnya seperti apa. Akarnya itu bersih karena memang hanya menggunakan air dan air nutrisi, seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah bebas pestisida.
Jadi di kebun ini kami tidak menggunakan pestisida, sayurannya tidak menggunakan pestisida sama sekali. Terlihat dari line kami, tempat hidroponik kami, mungkin ngelihat ada botol-botol kuning ya di sana ya. Nah itu namanya yellow trap. Jadi kami tidak menggunakan pestisida, namun menggunakan yellow trap sebagai penghalau serangga. Seperti itu. Ya, apakah ada program edukasi dari Plantanika ini untuk masyarakat selain melalui Instagram misalnya Ya. kan seperti Instagram diinformasikan bahwa Betul. tanaman ini apa manfaatnya. Ya. Selain itu apakah ada program lain di luar melalui sosmed? Ya, karena kebun ini berkonsep adalah kebun edukasi, jadi pastinya kami ke depannya ingin lebih banyak orang bisa di samping mengenal kami juga lebih banyak mengenal tentang tanaman, dan kami akan kedepannya akan membuka kebun ini untuk umum, namun dengan reservasi yang terbatas disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Oh, seperti itu. Ya, jadi terbuka. Kalaupun ada anak-anak yang mau belajar di sini, remaja, anak muda yang ingin belajar menanam lebih lanjut, maupun orang tua mungkin yang sebelumnya mungkin tidak hobi menanam, tapi di masa tuanya ternyata lebih punya banyak waktu untuk menanam, tapi bingung mau mulainya dari mana, bisa sharing kemari. Jadi kita bisa bertukar pikiran sambil belajar, sama-sama belajar. Itu yang pasti lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk orang Betul. banyak di segala kalangan usia ya Mbak ya. Betul, karena kami nggak ingin hanya mencari profit dari keuntungan untuk menjual sayuran, cuman hanya saja ini kami ingin lebih berdampak lagi ke masyarakat luas, seperti itu. Ini pemasarannya gimana Mbak? Kalau untuk pemasarannya saat ini kami kebetulan beberapa kerabat sudah menjadi partner kami yang memiliki usaha kuliner. Jadi untuk sayuran-sayuran ini sendiri di setiap masa panen sudah ada pemesanan khusus, karena kebetulan kerabat kami yang memiliki usaha kuliner membutuhkan kuota dengan jumlah yang lumayan besar, sehingga pada saat panen kami memang menyisihkan khusus untuk mereka. Jadi sudah dipastikan pada saat panen sudah ada kuota yang terjual. Seperti itu. Selebihnya sayur-sayur ini bisa dipesan untuk dijadikan hadiah ataupun souvenir, dan itu sudah berjalan di beberapa event. Oh, berarti bisa pemasarannya melalui langsung dan bisa juga melalui media ya Mbak ya Betul pemasarannya. sekali, iya. Oke Mbak Vita, ini luar biasa sekali ya usahanya Mbak Vita. Jadi untuk alamatnya bisa dikasih tahu nggak nih untuk orang-orang misalnya siapa tahu ada yang ingin mengunjungi gitu, yang belum tahu atau bahkan yang udah tahu. Baik. Oke, buat teman-teman yang sekiranya mau berkunjung ke kebun Plantanika bisa langsung mengunjungi kami. Kami berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani, Gang Panda 1 nomor 6, Monjok Perluasan. Nanti kalaupun ada yang mau langsung berkunjung ke sini, sebelumnya mungkin bisa menghubungi kami lagi via direct message. Itu di akun Instagram kami @plantanika.id. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga tadi untuk informasi-informasi yang sangat penting. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengunjungi kami, Kebun Plantanika. Kami senang sekali berbagi kisah awal kami, karena kami sebenarnya ingin lebih memberikan suatu pandangan untuk anak muda bahwa bertani itu keren, menjadi petani urban itu keren, dan itu adalah salah satu basic skill yang harus kita miliki untuk menjalani hidup berkelanjutan, seperti itu. Hidup anak muda harus bisa bertani. Betul, kalau kami bisa, kalian pasti juga bisa. Sesuai dengan tagline kami, bertumbuh, berproses, berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih.